Perguruan Sejati. Karya, Hulung. Jilid 21. Benar saja salah satu pedang pusaka yang bernama Lai Hwe Kiam sudah hilang dari tempatnya. Wisyo itu sangat aneh, ia pergi tanpa pamit dan membawa pedang untuk apa, kata Yao Qianqi. Mungkin firasat buruknya itu dikarenakan ia melihat luka Cheng Cheng, kata Ciu Kong. Tapi Toagu dan Tian Sek sampai sekarang belum bangun, hal ini mendatangkan firasat buruk bagiku, kata Bok Tiong. Jika begitu sebaiknya Lo Cianpue coba tengok mereka, jika belum bangun gotong saja kemari, kata In Tiong Giok. Bolehkah aku menemani Lo Yacu keluar, tanya Cheng Cheng. Tiong Giok tersenyum sambil menganggukkan kepala. Cheng Cheng cepat-cepat mengikuti Bok Tiong keluar gua, dalam sejenak ia membuat kesan baik pada orang tua itu, sehingga salah paham tadi hilang dalam waktu sekejap. Seberlalunya kedua orang itu, Tiong Giok berpaling pada Yao Qianqi dan berkata dengan serius, "Ku minta Yao Lo Cianpue mencapaikan diri pergi ke Xiao Sasan untuk menemui Hek Pek Siang Yao, dan mohon pada mereka 10 orang yang pandai berenang lengkap dengan alat-alat selamnya. Dan suruh mereka menantikan di Chin San Xia dalam minggu ini juga." Ia pun menyerahkan pedang Hong Siat Kiam pada Yao Qianqi. Jika mereka tak yakin, perlihatkanlah pedang sebagai bukti. Di samping itu ia pun menyerahkan Tian Lui Tiap pada Ciu Kong. Ku minta Lo Cianpue mencapaikan diri membawa buku ini sebagai benda kepercayaan untuk menyambangi Tong Cian Lai di Qiuyang Xia. Katakan kepadanya aku mengaturkan terima kasih atas kesediaannya menerima ibuku, di samping itu minta pula kepadanya untuk menahan Pek Kiam Hong dalam waktu setengah bulan, jangan sampai meninggalkan Qiuyang Xia. Yao Qianqi dan Ciu Kong saling tatap, dengan wajah guram. Akhirnya Yao Qianqi bertanya dengan heran. Apakah Xiao Chujin sudah bertekad untuk menolong Wan Kounio dari cengkeraman kaum Pok Tianpang? Benar. Tapi niatku pergi ke sana semata-mata bukan karena urusan Wan Kounio saja, masih ada yang lebih penting lagi dari itu. Bolehkah ku tahu hal yang penting itu? Tanya Ciu Kong. Niatku pergi ke markas kaum Pok Tianpang di samping untuk menolong Wan Kounio, yang terpenting untuk menemui orang tua di dalam penjara tanah itu. Apakah Xiao Chujin tahu siapa orang itu? Menurut dugaanku, orang tua itu bukan lain daripada ayahku sendiri. Ciu Kong dan Yao Qianqi menundukkan kepala tanpa berkata-kata lagi. Setelah itu dengan berbareng mereka merangkapkan tangan. Kalau begitu sekarang juga kami pergi. Baik, lebih cepat lebih baik, kata Tiong Giok yang terus mengantar kedua orang tua itu keluar gua. Baru Yao dan Ciu berlalu, tampak Bok Tiong bersama-sama Cheng Cheng, Toagu dan Tian Sek kembali ke gua. Di antara mereka tampak Tian Sek paling gembira. Xiao Chujin, mungkin engkau takkan percaya dalam waktu semalam aku dapat memahami ilmu samadhi dari Tian Liongbun. Betulkah? Siapa yang mengajarimu? Tanya Tiong Giok. Tian Sek menunjuk pada Toagu. Oi Suheng yang mengajari. Keruan saja Tiong Giok dibikin melengak karena ia tahu sendiri Toagu sendiri sangat goblok dan tak bisa memahami ilmu itu, apalagi mengajari orang lain. Hahaha, betul-betulkah dia yang mengajarimu? Toagu merasa jengah sendiri. Aku tak mengajari apa-apa, hanya menyuruhnya tidur. Tapi ia mengatakan memperoleh hasil yang luar biasa sekali. Sebaliknya aku pun tidur, dan benar-benar merasakan ada kemajuan. Tubuh rasanya melar mau meledak saja. Kalau dipikir lebih mendalam membuatku seram. Jangan-jangan tempat ini angker dan kami kemasukan sesuatu jin atau iblis, bisa begitu tidak? Tiong Giok tertawa tergelak-gelak, di samping itu ia memperhatikan pada si tolol itu memang beda kelihatannya dari kemarin-kemarin. Sinar matanya begitu tajam, menandakan ilmu dalamnya sudah tinggi. Ya mungkin kemasukan roh halus, sehingga membuatmu kuat dan gagah. Coba kau hajar dinding gua itu. Aku tak berani, kata Toagu. Takut sakit? Tanya Tiong Giok. Bukan. Ku takut dinding itu roboh. Hai ngomong seenaknya. Apa kebiasaanmu bicara sesombong itu? Ejek Cheng Cheng. Lihatlah, seru Toagu dengan sengit, karena dipandang enteng. Hut, angin pukulan terlepas dari tangannya. Melihat ini Tiong Giok menjadi kaget, cepat ia menarik Cheng Cheng dan Tian Sek keluar. Sedang Bok Tiong pun mengikuti keluar. Bersamaan dengan itu terdengar bunyi keras, dari ambruknya dinding gua, nyatanya pukulan Toagu membuat dinding itu roboh. Cheng Cheng menjadi cemas dan menyesalkan dirinya sendiri. Xiao Chujin akulah yang mencelakakannya, ia mati teruruk dinding yang roboh itu.
Adikku yang baik tak perlu cemas, aku tak bisa mati, tiba-tiba terdengar suara Toagu dari gua. Nyatanya dengan kekuatan tangannya ia membuat batu-batu yang menyumbat gua itu berterbangan keluar. Ia sangat tebal, batu-batu yang menimpa dirinya tidak membuat luka, cuma bajunya pecah-pecah. Toagu, engkau sangat lihai, puji Tiong Giok waktu melihatnya keluar dari gua. Sejak saat ini bukan saja tahan pukul, bahkan bisa memukul juga. Mari kita berangkat. Berangkat kemana? Tanya Toagu. Memukul orang yang pantas dipukul, kata Tiong Giok yang terus meninggalkan tempat itu, diikuti yang lain-lain dari belakang. Ciu Sanxia letaknya dekat pegunungan, merupakan pedesaan yang tidak seberapa ramai. Sungguh pun begitu jalannya cukup besar dan sangat bersih, banyak kaum pelancong yang bertamasya ke daerah itu. Atau melewatkan waktu liburan dengan bermalam di penginapan-penginapan yang terdapat di situ. Di antara penginapan-penginapan yang terkenal adalah penginapan Bue Kie. Letaknya di arah selatan jalan raya. Gedungnya terdiri dari 3 wungan, halamannya luas dan indah. Di depan gedung terdapat tempat menambat dan mengombongi kuda. Tangga-tangga batu yang berundak-undak menghubungi jalan raya halaman gedung. Sedangkan merek penginapan terpancang sangat megahnya di atas pintu, dari jauh orang bisa melihatnya. Pegawai-pegawai yang bekerja di penginapan itu lebih kurang 40 orang lebih, kebanyakan mereka menganggur sekali. Sebab pada hari-hari biasa jarang ada tamu yang datang ke situ, kebanyakan menggunakan kelas 2 yang murah harganya. Biarpun begitu pegawai yang bekerja di situ tetap dipakai dan tidak pernah ada yang diberhentikan dengan dalih sepi ataupun alasan yang lain. Hal ini mengherankan dan membingungkan kaum pedagang, sebab terang-terang mereka melakukan usaha rugi. Tapi untuk yang mengetahui rahasia penginapan itu sedikit pun tidak merasa heran. Karena penginapan itu milik kaum Pok Tian Pang. Dan dijadikan pos penghubung markas pusat mereka. Lama-kelamaan orang pun tahu bahwa penginapan itu hanya pelabis saja dan tidak ada yang mau lagi bermalam atau mampir di situ. Tapi sungguh aneh dalam hari-hari belakangan ini penginapan ini banyak tamunya. Tamu-tamu itu bukan orang-orang biasa, mereka adalah jago-jago Kang Ou yang berpakaian serba ringkas dan menyoran senjata. Keadaan penginapan menjadi ramai, tapi 3 hari kemudian tamu itu semuanya pergi, tinggallah seorang tua saja yang masih selalu menginap di situ. Orang tua itu tampaknya ia sangat gagah sekali, biarpun usianya di antara 70 tahun. Pipinya merah sehat, dan sering tersenyum-senyum dengan ramahnya bila bertemu seseorang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ia menyewa kamar ke-1 di bagian rumah yang berwungan paling belakang, kerjanya kebanyakan mengunci pintu kamar, sampai makanan dan minuman setiap harinya dibawakan oleh pemilik penginapan itu yang lazim dipanggil Ciang Kui. Ciang Kui itu seorang pertengahan umur yang kurus kecil, matanya sipit tapi tajam, tak ubahnya dengan mata tikus, demikian pula dengan kumisnya yang jarang menyerupai tikus juga. Anak buahnya biasa memanggilnya Sun Ciang Kui. Hari ini di jalan raya yang sepi di kota pedesaan Chin Sanxia terlihat seorang laki-laki mengendarai kudanya dengan kerasnya. Ia menuju ke penginapan Bue Kie. Begitu ia melalui tangga batu, tubuhnya segera terjungkal dari tunggangannya. Ia mencoba bangun dengan terhuyung-huyung sambil menekan perutnya. 2 pegawai penginapan cepat-cepat memberi pertolongan, laki-laki itu dipapahnya dari kiri dan kanan dan terus dibawa masuk ke dalam penginapan. Sun Ciang Kui menghampiri tamu itu, ia menjadi kaget, karena di perutnya tampak sebuah luka besar yang mengalirkan darah dengan hebatnya. Dengan napas tersengal-sengal laki-laki itu membuka mulut, dari Ca, Bang, Jiao Ciu. Mana tanda pengenalmu? Laki-laki itu menunjuk-nunjuk sakunya, setelah itu kepalanya segera terkulai, napasnya terhenti. Ia mati. Sun Ciang Kui memeriksa sakunya laki-laki itu, ia mendapatkan sebuah kantong kulit yang berlepotan darah. Ia membuka kantong itu dan mengambil isinya, setelah itu melangkah masuk ke dalam sambil memesan anak buahnya, kuburlah jenazah ini baik-baik. Wajah pucat Sun Ciang Kui semakin pucat setelah membaca habis isi surat. Cepat-cepat ia berlari-lari ke belakang. Terus masuk ke kamar si orang tua bermuka merah tanpa mengetuk pintu. Orang tua itu sedang semedi, gangguan ini membuatnya tak senang, dengan mendelik ia menegur, ada apa membuatmu kelabakan tak keruan? Cabang di Jiaochu habis disapu musuh, ketua cabang dan sekalian anak buahnya mati terbunuh. Dari mana kau dapat berita ini? Seorang informan yang menyampaikan, tapi ia sendiri luka parah dan sudah mati. Musuh itu dari golongan mana?
Silahkan Tu Futoat baca surat ini. Orang tua itu segera menyambut surat dari Sun Chiangkui dan membacanya dengan cepat. Heran kenapa Hek Pek Siang Yao bisa lakukan hal ini? Ia berani menentang Pok Tianpang dengan cara yang berani, secara terang-terangan, sungguh luar biasa sekali. Dikembalikannya surat itu pada Sun Chiangkui. Segera laporkan dengan kilat ke markas pusat, biar Lo Cucong sendiri yang mengambil keputusan. Sun Chiangkui mengangguk dan membalik badan untuk berlalu, tapi menjadi urung karena orang tua itu menanyakan lagi. Ada berita dari Qiu Qiang atau tidak? Belum, jawab Sun Chiangkui. Ku yakin bocah Xiin itu tidak mempunyai keberanian sebesar yang kita duga. Orang tua itu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Engkau jangan memandang enteng kepadanya, kalau ia tahu Wan Ji kena tangkap, jangan kata ke markas Pok Tianpang ke ujung langit pun pasti ia datang. Apakah ia berani menempuh bahaya guna menolong Wan Ji? Kalau ia takut namanya bukan In Tiong Giok, bocah itu tabiatnya keras, nyalinya besar, di benaknya tak ada bahaya atau takut. Aku menjadi anggota Pok Tianpang belum berapa lama, sehingga kurang mengetahui riwayat bocah itu. Tapi untuk menghadapi bocah semacam itu, tak usah terlalu repot-repot. Andai kata ia datang, belum tentu ia bisa melewati cabang-cabang kita untuk apa repot-repot menyiapkan jago-jago kelas berat, menghadapi bocah saja. Engkau belum menghadapi sendiri bocah itu, tak heran berani membuka mulut seenakmu, tapi kalau sudah bertemu. Kalau sudah bertemu, akan kubeset kulitnya. Jangan-jangan mulutmu yang kena dibeset, kata orang tua itu, sudahlah jangan banyak omong. Sun Chiangkui segera mengangguk dan terus keluar. Dipanggilnya anak buahnya yang cekatan dan disuruhnya mengantarkan surat dari Jiao Chiu itu ke markas pusat mereka. Waktu sore, Sun Chiangkui seperti biasa membawakan makanan untuk orang tua yang tinggal di kamar belakang. Baru pula ia mau ke sana, dari luar terdengar suara berisik beberapa orang, ia mengawasi sambil menunda niatnya ke belakang. Tampak 4 laki-laki dan seorang gadis. Satu pun tidak ada yang dikenalnya. Ia menjadi bingung demikian pula dengan anak buahnya, sehingga kedatangan tamu itu tidak ada yang menyambut. Ini penginapan bukan Lo Heng, tanya tamu itu kepada pelayatan sambil tersenyum. Benar. Benar, sahut salah seorang pelayan yang lebih cerdik. Saudara-saudara dapat bermalam dan sekalian makan di penginapan ini. Bila begitu kami tidak salah masuk, kata tamu tadi sambil tersenyum-senyum, kami mau bermalam. Adakah kamar yang bersih? Banyak. Banyak. Mari masuk, kata Sun Chiangkui, sambil berkata ia mengerlingkan matanya pada anak buahnya, untuk mengajak para tamu masuk ke dalam. Aku masih ingat betul pernah bermalam di penginapan ini, dan mengambil tempat di ruangan paling belakang, kata salah seorang tamunya. Oh rupanya saudara tahu, bahwa ruangan paling belakang lebih jauh dari jalan besar dan lebih tenang keadaannya bukan? Benar. Di samping itu, dapat bermalam lagi di tempat lama lebih enak dan membangkitkan kenangan manis. Pelayan itu agak bingung karena ia tahu di ruangan belakang ada seorang tua berwajah merah, maka ia menjadi sangsi. Saat inilah Sun Chiangkui datang dan terus membentak anak buahnya. Sebagai pengusaha kita harus mengikuti kehendak para tamu. Engkau ini kenapa tidak kenal etika sekali? Kalau semua pegawai semacammu, bisa-bisa usaha ini gulung tikar, kata Sun Chiangkui tandas sekali. Si pelayan cepat-cepat mengundurkan diri tanpa mengatakan barang sepatah kata pun. Sedang Sun Chiangkui dengan cepat tersenyum kepada para tamunya. Saudara-saudara mari ikut denganku, dan terus diajaknya ke belakang. Bolehkah ku tahu nama Lo Heng? Tanya tamu itu. Oh namaku biasa disebut Sun Chiangkui. Dan siapa nama saudara? Namaku In Tiong Giok. In Tiong Giok? Benar. Memang kenapa? Tidak. Tidak kenapa-napa. Hanya saja pernah ku dengar di dunia Kang Ou ada seorang jago muda yang telah menjadi ketua salah satu perguruan silat bernama persis seperti saudara. Saudara Sun sebagai pengusaha rupanya memperhatikan juga keadaan dunia Kang Ou bukan? Oh, karena banyaknya tamu-tamu di penginapan ini, sedikit banyak ku dengar juga perihal kejadian di dunia Kang Ou. Sambil berkata tanpa terasa mereka telah berada di depan kamar si orang tua berwajah merah. In Tiong Giok tiba-tiba berhenti sebentar dan mengawasi ke dalam kamar. Kamar ini sudah berisi, kata Sun Chiangkui. Oh, kata Tiong Giok yang melangkah lagi ke kamar lain.
Akhirnya mereka berlima menyewa 4 kamar. Bok Tiong dan Tian Sek memakai sekamar. Toa Gu dan Cheng Cheng masing-masing sekamar. Demikian pula dengan Tiong Giok. Sun Chiangkui secara ramah tamah dan telaten melayani para tamunya. Setelah semuanya beres baru mengundurkan diri. Tapi dengan tiba-tiba Tiong Giok memanggilnya lagi. Sun Chiangkui, bolehkah ku tahu siapa-siapa yang mendiami kamar tadi itu? Kulupa, harus kulihat lagi daftar tamu, jawab Sun Chiangkui. Tak usah memeriksa lagi, cegah Tiong Giok. Kumohon bantuanmu untuk menyampaikan terima kasihku kepadanya. Karena ia mengirim orang-orangnya menyambut kami di Qiuqiang. Dalam hal ini kami tidak menyalahkan dirinya, hanya saja kuharapkan mulai hari ini tanpa seizinku, orang itu tidak boleh keluar dari kamarnya. Baik. Baik, jawab Sun Chiangkui sambil mengangguk-anggukkan kepala. Dan terus berlari keluar memberi laporan kepada orang berwajah merah itu. Hei! Kenapa? Tanya si orang tua itu keheranan melihat paras gugup dari Sun Chiangkui. Celaka! Celaka, kata Sun Chiangkui sambil menuturkan apa yang dikehendaki In Tiong Giok pada orang tua berwajah merah itu. Barusan ku dengar langkah-langkah kaki di luar kamar. Apakah mereka adanya? Benar, jawab Sun Chiangkui. Nyatanya bocah itu sangat lihai. Kita sudah mengirim beberapa penyelidik untuk mengetahui jejak mereka, tak tahunya mereka sudah datang kemari tanpa diketahui barang sedikit pun. Bahkan dengan berani mengadakan show of force di sini, tindakannya itu benar-benar keterlaluan sekali. Hahaha, yang kukhawatirkan tidak mendapat tahu jejak mereka, kini sebagai ikan mereka masuk ke dalam bubu, tidak ada yang lebih baik dari jalan ini. Berapa jumlah mereka semua? Seorang tua berkaki 1, 2 pemuda kasar, seorang gadis berbaju hitam, bersama In Tiong Giok sendiri, berjumlah 5 orang. Siapa orang tua berkaki 1 itu? Entahlah, sejak masuk ke sini tidak berkata barang sepatah pun, agaknya kepandaiannya tinggi sekali, perlukah hal ini dilaporkan ke markas? Tanya Sun Chiangkui pada kawannya. Kejadian terlalu cepat berubahnya, harus aku sendiri yang pulang melaporkan hal ini kepada Lo Chuchong. Tapi In Tiong Giok telah memesan, bila mana kamu hendak keluar dari kamar ini harus seizinnya dulu. Hahaha, kau kira aku ini manusia macam apa yang bisa ditakut-takuti? Pokoknya asal ku mau keluar dari kamar ini siapapun tidak bisa melarang. Kamu bisa pergi, tapi bagaimana denganku sendiri? Haha, rupanya engkau ketakutan sekali bukan? Kau toh sebagai pengusaha penginapan ini bukan? Tak mungkin mereka membuatmu susah. Lagi pula kepulanganku paling lama 2 hari. Setelah itu orang-orang di pusat bisa membereskan hal di sini. Baiklah. Sediakan makan malam secepatnya, setelah itu siapkan seekor kuda. Malam ini juga aku mau berangkat. Tanpa berkata lagi Sun Chiangkui keluar dari kamar untuk menyediakan makanan orang tua itu. Begitu datang malam cepat ia memerintahkan anak buahnya menyediakan kuda. Ia sendiri membawa makanan itu ke kamar si orang tua. Tak kira di tengah jalan ia dirintangi laki-laki tegap yang bukan lain dari Toa Gu adanya. Oh, saudara belum tidur? Belum, jawab Toa Gu tersenyum. Entah apa yang kau bawa ini? Makanan untuk di kamar itu, jawab Sun Chiangkui sejujurnya. Hahaha, kebenaran sekali perutku lagi lapar, bolehkah ku makan dulu bagiannya tamu itu, kata si pemuda penghadang itu. Tidak bisa, ini pesanannya. Jika kau mau boleh ku bikin lagi. Tapi yang ini tidak boleh. Toa Gu jadi mendelik, dengan cepat makanan itu dirampasnya. Aku sudah lapar, mana bisa menahan terlebih lama lagi, bisa-bisa cacing-cacing di perutku mengamuk semua. Sun Chiangkui tidak mau ribut, kepaksa ia mengalah dan terus berlalu sambil menggelengkan kepala. Saat ini si orang tua berwajah merah sedang mondar-mandir di dalam kamarnya, sayup-sayup ia mendengar langkah yang semakin dekat ke kamarnya. Begitu langkah itu berhenti di depan kamarnya segera ia menegur. Siapa? Aku mengantarkan makanan untukmu, jawab dari luar. Berbaring dengan itu pintu pun terbuka dan Toa Gu menyelonong ke dalam. Oh, kiranya engkau, kata si orang tua. Tokei Pong kukira siapa, kenapa engkau mengeram terus di dalam kamar, jawab Toa Gu. Orang tua itu memang Tokei Pong adanya, ia kenal Toa Gu sewaktu terjadi perebutan pedang mustika di Hoi Gioksan. Toa Gu dengan tersenyum-senyum meletakkan makanan di atas meja. Aku disuruh Xiao Chujin datang kemari untuk menyampaikan pesannya, yakni tanpa seizin dia engkau tak boleh keluar dari kamar ini, mengerti?
Jika engkau tahu diri dan dengar kata tidak diapa-apakan, sebaliknya kalau engkau membandel kami akan menindak tanpa kasihan, jelas tidak. Selesai berkata Toagu nyelonong lagi keluar. Kelakuannya itu kasar sekali, seenaknya keluar masuk ke kamar orang, tanpa izin dan permisi. Keruan saja membuat Tok Keipong menjadi gusar, sungguh pun begitu ia diam saja tidak mencegah apa yang dilakukan Toagu. Selanjutnya jangan seperti gadis pingitan, diam saja di dalam kamar, kata Toagu dari luar. Babi, kemari, teriak Tok Keipong dengan sengitnya. Siapa yang memakiku babi, teriak Toagu tidak kurang kalapnya. Aku. Kau babi tak tahu diri, mencari mati sendiri, bentak Tok Keipong. Berbareng dengan itu ia mencengkeram pada si tolol dengan 5 jarinya. Orang tua tolol, nyatanya kau sendiri yang cari penyakit sendiri, kata Toagu tanpa berkelit sedikit pun menghadapi serangan musuhnya. Keruan saja cengkeraman Tok Keipong dengan empuk mengenai pundak Toagu, anehnya bagaimanapun ia mengeraskan cengkeraman itu, sedikit pun tidak membuat lawannya berasa. Jika diganti orang lain, cengkeramannya itu sedikitnya akan membuat korban pingsan. Bagaimana sudah kau pakai tenaga penuh apa belum? Tanya Toagu. Nah, rasakan juga lenganku ini. Benar-benar ia menebaskan tangannya ke pinggang musuh. Tok Keipong adalah jago tua yang cukup berpengalaman, begitu cengkeramannya tidak membuat musuh roboh, sadar menghadapi seorang yang memiliki ilmu kebal. Maka itu dengan cepat ia menghindarkan diri dari serangan lawannya, sambil melompat. Ruangan kamar tidak seberapa besar, begitu ia lompat serangan Toagu menghajar tembok. Segera terdengar bunyi keras, tembok itu gugur. Serangan Toagu dilancarkan berulang-ulang, membuat kamar itu tergetar, dan ambruk. Sedangkan Tok Keipong siang-siang keluar dari dalam kamar. Sedikit pun ia tidak menduga seorang bocah tolol, memiliki kepandaian sebegitu hebat, tapi jago tua itu sedang bernasib buruk, begitu ia lompat dari kamar dan hinggap di bumi, kakinya terjerat tambang dan terus jatuh. Kiranya Bok Tian Sek siang-siang sudah menantikannya di luar, begitu dilihatnya Tok Keipong keluar, ia menjirat dengan tambang dan terus melakukan totokan. Kasihan salah satu jago dari Bulim Cap Sah Kie diciduk bocah-bocah ingusan secara mudah. Suheng! Kemari, babi ini sudah kubekuk, teriak Bok Tian Sek. Kukira ia lihai sekali, nyatanya kepandaiannya begini-begini saja. Tahu begini seorang diri pun aku sanggup menciduknya, kata Toagu. Jangan pandang enteng kepadanya. Barusan jika tidak kugunakan cara menangkap kelinci barangkali ia sudah lolos. Mari kita bawa ke dalam, kata Toagu. Kasihan Tok Keipong sudah tak berdaya, masih diseret lagi. Tok Keipong dibawa ke sebuah kamar yang terang benderang, di situ ada In Tiong Giok dan Bok Tiong, rupanya ia sudah menantikan agak lama juga. Toagu dan Bok Tian Sek dengan seenaknya menggabrukkan Tok Keipong yang sudah mati kutu. Jangan berlaku kurang ajar, bebaskan totokan Tok Lo Cian Pue dan sediakan kursi untuknya duduk, kata In Tiong Giok. Ciu Cheng Cheng segera menyediakan kursi, sedangkan Bok Tian Sek mendudukkan Tok Keipong ke atas sambil membebaskan dari totokan. Begitu ia bebas Tok Keipong segera bangun dan berkata dengan gusar, kau kira aku kena digertak dengan kekerasan? Bocah bukalah matamu aku ini siapa? Tok Lo Cian Wei setelah kubebaskan dari ikatan dan totokan ini, tidak berarti bebas untuk pergi semaumu, mengerti, kata In Tiong Giok. Aku tak percaya. Baru pula ia berkata sampai di sini, pandangan matanya bentrok dengan sinar mata In Tiong Giok. Ia merasakan sinar mata si pemuda itu tak ubahnya seperti luasnya lautan, begitu indah dan hangat, menghilangkan segala rasa gusar, dan berbalik tenang penuh kedamaian. Tok Keipong menjadi kaget, ia tidak bisa meneruskan kata-katanya karena otaknya seperti juga mabuk dan merasakan dirinya merapung-rapung di sebuah dunia hayal. Tok Lo Cian Wei percayakah atas kata-kataku? Tiong Giok menegasi. Sungguh aneh dengan waktu sebentar, pendirian Tok Keipong jadi berubah. Ia menganggukkan kepala sambil menjawab, ya aku percaya. Kalau percaya ya baik, kata In Tiong Giok. Aku sebagai manusia yang mempunyai perasaan, aku tak bisa melupakan kebaikanmu sewaktu di markas pusat Pok Tian Pang, dan tidak pula menghilangkan kebaikan saudaramu Kam Kong di tebing bukit. Karena inilah aku tak mau menimbulkan suatu bencana pembunuhan pada sesama manusia. Tok Keipong hanya menganggukkan kepala berulang-ulang kali tanpa membantah atau mengeluarkan perkataan. Baiklah hal ini tidak dibicarakan sekarang.
Pokoknya engkau harus mengerti bahwa pembalasan untuk kaum Pok Tianpang sudah diambang pintu. Aku mengharapkan bantuanmu berikut kedua saudaramu itu. Lekaslah mengundurkan diri dari dunia kejahatan untuk kembali ke dunia baik. Bila mana kalian bisa menjalankan permintaanku ini, segala permusuhan yang terjadi di antara kita berarti habis sampai di sini. Bagaimana, apakah permintaanku ini Cian Pui setujui? Saat ini keadaan Tok Kei Pong sudah terpengaruh ilmu Liap Hun Toa Hoat dari Tiong Giok. Tentu saja di samping mengiyakan apa yang dikatakan si pemuda tidak ada jawaban lain darinya. Jika begitu, sebelumnya kuhaturkan banyak terima kasih, kata Tiong Giok sambil tersenyum. Di samping itu, penginapan ini yang jelas sebagai pos penghubung kaum Pok Tianpang, maka akan kuambil alih. Agar hubungan pusat Pok Tianpang dan cabang-cabangnya terputus, jika hal ini aku yang lakukan, mungkin akan mengakibatkan jatuhnya banyak korban, maka itu ku minta bantuanmu untuk mengurusnya dalam beberapa hari. Baik, kata Tok Kei Pong dengan spontan. Jika begitu ku minta Lo Cian Pui menyerahkan tanda pengenal dari Pok Tianpang, kata In Tiong Giok. Saat ini Tok Kei Pong menurut terus apa yang dikehendaki Tiong Giok. Ia merogoh saku mengeluarkan tanda pengenal untuk keluar masuk markas pusat Pok Tianpang pada Tiong Giok. Setelah menerima tanda pengenal itu, Tiong Giok menyuruh Tian Sek memanggil Sun Chiang Kui. Tak selang lama Sun Chiang Kui masuk ke dalam kamar. Begitu ia masuk menjadi melengak melihat keadaan di dalam kamar itu. Karena ia melihat Tok Kei Pong diam saja, sedangkan Tiong Giok memainkan tanda pengenal dari Pok Tianpang. Tak usah kaget, kata In Tiong Giok. Aku sudah berunding dengan Tok Fu Toat, yakni mulai detik ini, penginapan ini kuambil alih. Apa? Kongcu mau mengambil alih penginapan ini? Sun Chiang Kui semakin kaget. Benar. Tapi engkau tak perlu cemas, biarpun sudah kuambil alih, engkau sendiri tetap sebagai pengurus, pokoknya dalam segala hal berlakulah seperti biasa. Kami hanya menggunakan tempat ini kurang lebih 7 hari saja. Akan tetapi selama 7 hari ini, siapapun tidak kuperkenankan mengadakan hubungan dengan Pok Tianpang. Bila mana di waktu itu orang-orang dari markas pusatmu itu datang kemari, harus diciduk dan ditahan. Barang siapa berani melanggar peraturan ini, kepaksa harus dibunuh. Kalian harus tahu bahwa Pok Tianpang adalah perserikatan sesat yang jahat, maka itu sekarang datang kesempatan baik untuk kalian memperbaiki diri. Ini sudah kubicarakan dengan Tok Fu Hoat dan telah mendapat restunya. Sun Chiang Kui keheranan, ia memandang kepada Tok Kei Pong dengan tanda tanya. Melihat ini Tiong Giok menjadi tersenyum. Tok Lo Cian Pui, bukankah maksudmu seperti kukatakan tadi? Benar, jawab Tok Kei Pong sambil menganggukkan kepala. Nah, kalau begitu perintahkanlah pada Sun Chiang Kui ini untuk menjalankan tugasnya. Hei, jalankan perintah Kongcu ini sebaik-baiknya, seru Tok Kei Pong. Ya. Ya. Segera ku jalankan, jawab Sun Chiang Kui sambil memutar diri keluar dari kamar. Sabar dulu, tahan Tiong Giok. Apalagi yang Kongcu kehendaki? Kulihat engkau sebagai orang cerdik yang memiliki ilmu tinggi, kenapa bisa bekerja untuk Pok Tianpang? Karena terpaksa. Tiong Giok menganggukkan kepala. Mungkin kami masih perlu mendapat bantuanmu, sekarang maupun di kemudian hari. Sun Chiang Kui menganggukkan kepala sambil memberi hormat dan ngeloyor pergi. In Tiong Giok menghantar kepergian orang dengan pandangan matanya yang tajam, setelah itu disuruhnya pula Cheng Cheng untuk membayangi Sun Chiang Kui. Perhatikan dia, berilmu tinggi. Cheng Cheng menganggukkan kepala dan terus berlalu menjalankan tugas. Tok Kei Pong masih tetap duduk seperti arca. Tiong Giok menghampirinya dan menepuk pundak orang tua itu sambil berkata, sudah malam, tidurlah. Ya sudah jauh malam, harus tidur, jawab Tok Kei Pong yang terus saja celentang dan pulas dalam sekejap. Toagu letakkan tubuhnya di atas pembaringan, kata Tiong Giok, sudah itu kalian pun boleh mengasuh. Toagu mengangkat tubuh Tok Kei Pong dan meletakkan di pembaringan. Kalau dia bangun dan kabur bagaimana, tanyanya perlahan. Jika tidak kubanguni, dalam waktu 7 hari 7 malam ia tak bisa bangun, jawab Tiong Giok. Kalau begitu dia dengar kata betul ya, tanya Toagu. Iya, jawab Tiong Giok. Pada saat inilah dengan tiba-tiba Cheng Cheng masuk ke dalam. Bagaimana, tanya Tiong Giok. Sun Chiang Kui menjalankan perintah Xiao Chu Jin dengan baik, setelah itu ia masuk ke kamar dan tidur, kata Cheng Cheng.
Heran, biasanya penglihatanku tidak ngawur, aku yakin Sun Chiangkui itu bukan orang sembarangan. Apakah ia tahu kau buntuti? Berani kupastikan ia tidak melihat, jawab Cheng Cheng. Tiong Giok terpaksa menganggukkan kepala. Tapi rasa curigaku dalam sekali pada Sun Chiangkui itu. Beginilah, kita harus mengawasi terus gerak-geriknya selama 7 hari ini. Jika Xiao Chu Jin merasa curiga, gunakan saja Liap Hunto Ahoat kepadanya. Kata Bok Tiong. Oh tidak bisa, karena ia diperlukan untuk menjaga penginapan ini, agar orang-orang Pok Tian Pang yang datang dari berbagai cabang maupun ranting tidak merasa curiga, bahwa penginapan ini telah kita kuasai. Pokoknya awasilah dengan ketat, agar rencana kita tidak gagal. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Waktu berjalan dengan cepat, beberapa hari telah berlalu, sedikit pun tidak ada kejadian apa-apa di penginapan Bue Kiai. Sedangkan Sun Chiangkui menjalankan pekerjaan seperti biasa, bedanya sekarang ini ia dibantu oleh orang tua berkaki satu yakni Bok Tiong yang bertugas mengawasinya. Tapi satu hal yang mengherankan, semua tamu yang masuk penginapan itu, setelah diterima oleh Sun Chiangkui dan dihadapkan pada Tiong Giok. Entah bagaimana jadi doyan tidur. Mereka baru bangun untuk makan jika Tiong Giok membanguni, setelah itu tidur lagi. Hari seperti biasa, Sun Chiangkui dan Bok Tiong berada di depan, tak selang lama datang 4 penunggang kuda. Begitu Bok Tiong melihat tamu-tamu ini, hatinya menjadi girang, cepat-cepat ia menyongsong keluar rumah. Yao Heng, saat ini baru datang. Memang tamu yang baru datang itu adalah Yao Qianxi, sedangkan yang lain adalah Hek Pek Siang Yao dan Xiao Lem Siong. Bagaimana dengan Xiao Chu Jin? Tanya Yao Qianxi. Ada di dalam? Laporkan pada Xiao Chu Jin bahwa Natoako dan Toaso serta Xiao Heng sudah datang dari Pulau Hiu. Bok Tiong cepat mengajak para tamunya masuk ke dalam, sekalian menyuruh salah seorang pelayan melaporkan pada In Tiong Giok. Selang tidak lama Tiong Giok muncul dan segera memberi hormat. Waduh, kami hanya minta bantuan orang-orang Lo Chianwei, tak kira Lo Chianwei sendiri yang datang, benar-benar merepotkan saja. Sudah kukatakan asal In Xiao Hiap menghendaki bantuan kami, biar kelautan api akan kulayani. Lebih-lebih hal ini adalah untuk mendatangkan suatu keramaian, biar tidak diundang pun aku harus menghadiri juga, kata Na Bengsi si kecil mungil yang pandai bicara. Sekali lagi Tiong Giok mengaturkan banyak terima kasih dan terus mengajak tamunya masuk ke ruang dalam. Sebenarnya kami hanya memerlukan orang yang pandai berenang sudah cukup, kenapa Lo Chianwei mencapaikan diri saja? Omongan begini tak usah diucapkan lagi, kata Lau Siu Kim. Yang penting tontonan ini harus kusaksikan. Tiong Giok tidak bisa mengatakan itu lagi, ia memperkenalkan kawan-kawannya pada tamunya itu. Dan diadakan penyambutan dengan makanan dan hidangan yang lezat. Mereka duduk mengelilingi meja. Setelah minum beberapa cawan, Na Bengsi bertanya, aku dengar tempat Pok Tian Pang itu cukup berbahaya, apakah In Xiao Hiap sudah membuat rencana guna menggempurnya? Dalam beberapa hari ini, aku telah menyelidiki keadaan Pok Tian Pang. Soal bagaimana masuk ke markas mereka tak usah dibicarakan lagi. Yang penting bila mana kita sudah masuk dan menyerang mereka, jangan sampai ada seorang pun yang lolos. Mungkinkah engkau telah mempunyai rencana yang baik masuk ke dalam markas Pok Tian Pang itu? Tanya Lau Siu Kim. Biarpun belum direncanakan sebagaimana mestinya, tapi tidak sulit asal berani menempuh bahaya. Dapatkah ku tahu caranya? Tanya Siu Kim. Situasi dan keadaan markas Pok Tian Pang berada di lereng gunung. Jika dilihat sepintas lalu hanya ada jalan dari depan saja melalui tangga baja yang bisa dikerek turun naik. Lain dari itu seperti tidak ada jalan lagi. Akan tetapi jika diperhatikan air terjun dari bukit yang terjun ke danau sepanjang tahun tak hentinya. Jika dikaji terlebih dalam air danau itu biasa bukan. Anehnya air itu belum pernah meluap membuat banjir untuk ketiga pulau yang berada di tengahnya. Karena itu aku menduga tentu ada mendapatkan jalan keluar dari air itu sama dengan jalan masuk ke markas Pok Tian Pang tak jadi soal lagi. Apa yang kau katakan memang betul, tapi jalan keluar dari air itu sukar untuk ditemukan bukan? Andai kata diketemukan sukar pula dilaluinya. Apa hal ini sudah dipikirkan juga, kata Na Bengsi. Air tentu mengalir dari atas ke bawah, bila mana di bagian bawah terdapat sungai yang dekat dengan pegunungan itu,
sudah dapat dipastikan berasal dari danau yang di atas itu. Kita bisa mengikuti sungai itu untuk mencapai sumbernya. Soal kesulitan lainnya, bagaimanapun dapat saja kita atasi asal ada kemauan. Oh, kiranya engkau membutuhkan 10 orang ahli di air ini untuk mencari sumber air itu, kata Lau Siu Kim. Benar, jawab Tiong Giok. Di samping itu masih ada juga jalan lain, yakni pintu depan. Pintu depan, tanya Na Bengsi. Begini, pintu depan itu dijaga seorang Korea yang bertabiat kaku dan keras, namanya Kim Tak-chan. Ia berilmu cukup tinggi, tapi sedikit bodoh. Asal kita gunakan akal bisa mengelabuinya. Dulu pernah ia dihajar sampai luka parah oleh Cian Bin Sin Kei, sehingga pintu itu dijaga oleh orang lain. Kalau sudah dijaga oleh orang lain untuk apa menyebut-nyebut namanya lagi, kata Lau Siu Kim. Tapi belakangan ini katanya ia sudah sembuh dan bertugas menjaga lagi pintu itu, kata Tiong Giok. Kalau begitu apa sudahnya lagi, tanya Lau Siu Kim. Ia manusia kasar yang kaku dan bodoh. Setiap yang mau masuk ke dalam harus mempunyai tanda pengenal, ia tidak peduli siapa asal mempunyai tanda pengenal ini diizinkan masuk. Asal kita mendapatkan tanda-tanda pengenal itu dan menyamar sebagai orang-orang Pok Tian Pang bukankah bisa masuk melalui pintu ini? Mungkin tanda pengenal bisa kita palsukan tapi bagaimana harus menyamar, kata Lau Siu Kim. Jika Cian Bin Sin Kei ada di sini soalnya gampang. Belum sempat Tiong Giok berkata lagi, tampak Bok Tian Sek masuk. Xiao Chu Jin Sun Chiang Kui mau bertemu denganmu, katanya perlahan. Ada urusan apa? Untuk selama-lamanya. Katanya ada orang dari markas pusat Pok Tian Pang. Siapa dia? Tanyanya sedikit kaget. Katanya seorang futoat bernama Tai Chin To Jin, jawabnya menjelaskan. Dia, kata Tiong Giok sedikit heran. Sedangkan yang lainnya menjadi turut heran. Ia menganggukkan kepala. Suruh Sun Chiang Kui menantikan di ruangan tengah, aku segera menemuinya, setelah itu Tiong Giok meminta diri kepada tamunya dan terus keluar. Yao Qianchi memberikan isyarat kepada Cheng Cheng. Si gadis berkata itu ini segera keluar membuntuti Xiao Chu Jinnya. Toagu tanpa disuruh pun mengikuti keluar. Namun niatnya menjadi batal, karena si gadis mendelik ke arahnya. Herannya Toagu yang tidak takut langit dan bumi begitu melihat delikan si gadis menjadi kuncup. Dan tanpa pikir lagi untuk membantunya, Toagu diam dan kembali lagi ke dalam. Begitu Tiong Giok tiba di ruangan tengah, Tai Chin To Jin sambil bergelak-gelak menyapanya secara berguyon. Manusia ini aneh dimanapun bisa bertemu, In Xiao Hiap selamat bertemu lagi. Akan tetapi pertemuan ini beda dengan dulu, jawab Tiong Giok. Yang terus mengambil tempat duduk, sedangkan Cheng Cheng dengan siap berdiri di sampingnya sebagai pengawal yang setia. Bok Tiong yang bertugas di depan kini sudah ada di situ juga dan ia mengambil tempat duduk di samping pintu. Tak usah berlaku begini, kata Tiong Giok pada pengikutnya. Kedatangan Lo Chiam Pui ini adalah sebagai tamu, dan kita harus baik-baik memperlakukan seorang tamu. Apa yang Xiao Hiap katakan memang benar, pertemuan ini lain dengan dulu. Dulu penginapan Bue Kie ini dikuasai Pok Tian Pang sekarang dikuasai olehmu. Dulu dengan kedudukan sebagai futoat di Pok Tian Pang pelayan-pelayan akan menyambut dan memperhatikanku dengan telaten sekali. Sehingga rasa gagah dan bangga memenuhi rongga dadaku, tak kira kini dianggap sepi semacam ini dan terkurung tak keruan sekali, Xiao Hiap memberikan perintah tulang puaku bisa dikeroyok hancur. Di dunia ini aneh, antara senang dan susah ini datang bergiliran di luar kehendak kita. Memang benar, giliran susah atau duka itu akan tiba setelah kesenangan berlalu, semasa senang orang lupa dengan kesusahan. Kuingat apa yang pernah kulihat, di mana Totiang dengan ditemani dara-dara cantik, mabuk-mabukan dan rangkul-rangkulan dengan lupa diri. Dulu sekarang, pikiran orang muda berubah. Dulu Xiao Hiap mau menjadi penerjemah kaum Pok Tian Pang bukan, tapi sekarang ku yakin tidak. Benar, kata Tiong Giok. Sekarang apa yang hendak Totiang maksud dengan pertemuan ini? Aku sebagai futoat kaum Pok Tian Pang, datang dari markas pusat untuk menyelidiki kenapa dengan tiba-tiba hubungan antara penginapan Bue Kie dan markas menjadi putus. Sesampainya di sini ku baru tahu bahwa pengurus penginapan ini sudah berganti orang. Totiang sangat lihai bisa mengetahui penginapan orang ini begitu cepat. Soalnya mudah, karena Sun Chiang Kui aku yang memasukkan menjadi pengurus penginapan ini.
Hari ini tidak terlihat ia menyambutku seperti waktu-waktu yang lalu, dan segera kuduga bahwa penginapan ini telah berubah. Jika Totiang sudah tahu penginapan ini berada di bawah kekuasaanku, kenapa tidak cepat-cepat kembali memberi laporan ke markas pusat, dan apa-apaan ingin bertemuku? Apakah Totiang sudah menganggap memiliki ilmu yang lebih tinggi dari Tok Keipong? Tok Keipong denganku lain, nasibnya berbeda juga, maka itu kuyakin Xiao Hiap tidak bisa memperlakukan diriku seperti dia. Kenapa tidak bisa? Apakah mau bukti? Soalnya gurumu dengan diriku mempunyai hubungan yang erat sekali. Sedangkan In Xiao Hiap sangat menghormati kepada guru, maka kuyakin menghormat pula kepadaku. Jangan membawa-bawa hubungan antara guruku dengan dirimu. Ingatlah apa yang terjadi di Istana Sorga, di mana engkau menyobek-nyobek surat dari guruku. Dan sengaja mendemonstrasikan perbuatan maksiat di hadapanku. Perlukah kiranya orang tua bertabiat begitu mendapat penghormatan dari yang muda? Kalau aku menjadi dirimu, malu mengeluarkan perkataan itu? Bukankah sudah kukatakan lain dulu lain sekarang? Soal hubungan guruku dengan dirimu tak usah dibicarakan lagi. Baik, jawab Tai Chin Tojin. Mari kita bicarakan soal kepentingan bersama. Aku tidak mempunyai kepentingan bersama dengan seorang tua yang tidak tahu malu, kata Tiong Giok dengan sedikit kasar. Tai Chin Tojin tidak marah, ia tersenyum-senyum. Soal kepentingan bersama bukan urusanmu denganku berdua, tapi meliputi kesemua orang di dunia ini. Engkau boleh memakiku tidak tahu malu atau apa saja yang lebih buruk dari itu, yang lebih kotor dari itu, tetapi apa yang kuperbuat itu tidak sekotor yang engkau pikirkan. Tiong Giok merasakan bahwa perkataannya tadi memang terlalu keras, maka dengan tenang ia berkata, lalu apa yang Totiang mau katakan? Tai Chin Tojin menghirup dulu araknya, dan berkata dengan perlahan. Sebelum aku bicara, ingin ku tahu dulu, apakah In Xiao Hiap sudah bertekad betul mau menggempur Pok Tian Pang? Hal ini tak perlu ditanyakan lagi. Apakah kenekatan Xiao Hiap ini guna menolong Pek Wanji? Engkau boleh mengatakan begitu, tapi yang sebenarnya untuk menghilangkan satu momok dan bencana di dunia Kang Ou. Sebelum Pok Tian Pang musnah, dunia Kang Ou tidak bisa aman dan tentram. Oh, jadinya Xiao Hiap bersumpah tidak mau hidup bersama dengan kaum Pok Tian Peng. Sudah terang antara kebenaran dan kelaknatan tak bisa hidup bersama di bumi ini, untuk apa ditanyakan lagi? Tapi apa yang dikehendaki Xiao Hiap itu adalah perbuatan bodoh yang harus dikasihani. HM, apakah Totiang ingin mencegah apa yang hendak kulakukan? Bukan. Tapi untuk mengutarakan sesuatu kenyataan yang terjadi di dunia Kang Ou ini. Lihatlah dalam waktu singkat Pok Tian Pang bisa berdiri dan bangkit menjadi sebuah perserikatan besar. Segala perguruan yang ada di dunia Kang Ou satu persatu menyembah pada mereka. Kini dengan kekuatan Xiao Hiap ingin menghadapi mereka? Siapa tahu setelah aku bergerak banyak orang-orang Kang Ou bergerak pula dan menumpas mereka, kata Tiong Giok. Andai kata tidak, tenaga yang berada di tanganku ini masih sanggup menghancur leburkan mereka. Andai kata gagal, bukankah orang-orang Pok Tian Pang itu semakin kuat dan bisa berlaku sewenang-wenang lebih dari sekarang, kata Tai Chin Tojin. Jika sampai terjadi begitu, yang mati itu bisakah ikhlas di dunia baka? Totiang mengucapkan kata-kata ini seperti lupa dengan futoatmu bukan? Ingat, tapi yang dibicarakan adalah kepentingan bersama, bukan soal pribadi. Tapi pembicaraan Totiang didasarkan kegagalan semua, dan bagaimana kalau usahaku ini berhasil? Kalau berhasil kuucapkan syukur. HM, tak kira Totiang bisa berperan sebagai manusia bermuka dua, ejek Tiong Giok. Merah pada wajah Tai Chin Tojin, untunglah dalam suasana tak enak bagi dirinya ini, Sun Chiang Kui tiba-tiba muncul. Tangannya memegang sehelai surat. In Xiao Hiap ada yang memberikan surat untukmu, begitu ia menyerahkan surat segera pergi lagi. Tiong Giok membuka surat itu. Engkau jangan terlalu mendesak pada Tai Chin Tojin, ia bukan manusia jahat itu seperti kau pikirkan. Apakah engkau lupa dengan suratku dulu yang pernah engkau terima melalui Toagu? Sekian. Tiong Giok menjadi melongo, karena surat itu datangnya dari Cian Bin Sin Kei Culit. Dan sudah tentu peringatan itu membuatnya ingat, bahwa Tai Chin Tojin itu adalah seorang yang kepaksa dan berpura-pura mengabdi pada Pok Tian Pang. Dan yakin kedatangannya ini untuk kebaikan dirinya. Sungguh pun begitu dia tetap berpura-pura seperti tadi. Surat itu dimasukkan ke dalam saku. Maaf, surat ini membuat pembicaraan kita terganggu. Balik lagi ke soal tadi, aku sudah bertekad untuk menggempur Pok Tian Pang.
engkau akan gagal. Sebab ilmu kepandaian Lo Cucong itu bukan main tingginya, dalam hal ini bukan kata aku merendahkan ilmumu, tapi dengan sebenarnya kepandaian dia itu sudah tinggi sekali. Habis berkata Tai Chin Tojin segera bangkit dan permisi pergi. Tiong Giok memandang kepergian tamunya sambil menggelengkan kepala. Aneh di dunia ini bisa ada orang semacam dia. Perlahan-lahan Tai Chin Tojin melintasi jalan raya. Sesampainya di ujung jalan ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mendapatkan tidak ada yang mengikuti dirinya. Tiba-tiba saja langkahnya menjadi cepat dan terus berbelok masuk ke sebuah gang kecil dan terus masuk ke sebuah rumah bertingkat. Penghuni rumah itu adalah seorang tua dengan seorang anak perempuannya. Saat ini orang tua itu sedang berada di luar pintu, duduk di kursi malah sedang asyik menghisap pipanya. Sedang anaknya berparas sangat buruk sedang menenun kain di ruangan dalam. Sebelum masuk ke dalam rumah Tai Chin Tojin berdehem sekali, langkahnya pun diperlahankan. Orang tua yang berada di depan pintu memandang sejenak, lalu mengetuk pipanya 4 kali ke tanah, setelah itu menghisapnya lagi tanpa berkata-kata. Tubuh Tai Chin Tojin berkelebat masuk ke dalam ruangan. Di loteng, kata si gadis tanpa menoleh bekerja terus. Loteng itu lebarnya 5 meter persegi, berjendela 1. Dari sini bisa melihat keadaan penginapan Bue Kie dengan tegas. Saat ini di loteng itu ada 2 orang tua sedang memasang mata mengawasi ke penginapan Bue Kie. Begitu masuk, Tai Chin Tojin segera menghampiri kedua orang tua itu dan terus duduk. Sudahlah tak perlu melihat lagi. Aku telah menyampaikan kata-kata kepadanya, dan kembali memberi laporan pada kalian. Kedua orang tua itu dengan tersenyum memandang si Tojin, yang di sebelah kirinya adalah Tong Qianlai, sedangkan yang di sebelah kanan adalah gurunya In Tiong Giok. Han Bun Siang. Hidung kerbau, nasibmu sangat bagus, tidak diapa-apakan bocah itu, kata Tong Qianlai setengah bergurau. Sungguh pun begitu membuatku mendongkol setengah mati. Tahukah apa yang dikatakan bocah itu? Apa yang dikatakannya? Tanya Han Bun Siang. Semua ini terjadi karena engkau, kata Tai Chin Tojin. Bila mana tidak kuingat soal ini menyangkut mati hidupnya dunia Kang Ou, siang-siang sudah kugaplok bocah itu. Kenapa engkau menyalahkan diriku? Tanya Han Bun Siang. Sebab engkau adalah gurunya, itu hasil didikan darimu. Bolehnya renyem. Pikir dong, apa kerjamu waktu di situ? Itu, kata Han Bun Siang. Bagus, guru yang kencing berdiri selalu akan membela murid yang kencing berlari bukan? Engkau harus tahu suratmu yang merupakan gambar itu bila mana tidak segera kusobek suatu saat akan jatuh di tangan musuh. Kau kira mereka itu bodoh dan tidak mengerti makna dari gambar itu? Sudahlah, sela Tong Qianlai. Hitung-hitung engkau lagi sial saja, nanti akan kusuruh bocah itu menghaturkan maaf kepadamu, kini kita bicarakan soal yang sebenarnya, apa yang diutarakan bocah itu? Bocah itu terlalu kepala batu, ngomong apapun tidak ada yang masuk ke otaknya, ia tetap bersikeras mau masuk ke markas pusat Pok Tian Pang. Sudah kupikir ia akan berbuat demikian, kata Tong Qianlai sambil memandang pada Han Bun Siang. Sifat keras dari anak ini mirip dengan ayahnya, kata Han Bun Siang. Jika ia mau berbuat begitu juga, tidak ada jalan lain bagi kita, kecuali membantunya bukan? Kalian boleh berdamai sepuas-puas kalian, terus terang aku sendiri tidak bisa membantu karena penjaga pintu pertama yang bernama Kim Tak Chan itu orang yang keras kepala. Pokoknya kalau kita memperoleh tanda pengenal kaum Pok Tian Pang bukan secara mudah kita melalui Kim Tak Chan, kata Tong Qianlai. Pikiranmu tak ubahnya seperti bocah ingusan saja, kata Tai Chin Tojin. Engkau bisa mengelabui Kim Tak Chan, tapi pengawal-pengawal di situ bukan patung mati. Mereka pasti akan meneliti tanda pengenal setiap yang masuk dan tak gampang-gampang menurunkan tangga. Gampang, kata Tong Qianlai. Suruh si culit mengubah wajah kita menjadi orang-orang Pok Tian Pang, beres bukan? Memang ngomong gampang, tapi bagaimana kalau ditanya mereka secara melit dan akhirnya ketahuan kedok kita, bukankah sama dengan cari penyakit sendiri? Kupikir caramu itu tidak kepakai sedikit juga. Semakin diomongi rasanya makin susah saja, kata Tong Qianlai sambil terpekur. Kupikir bagaimana kalau engkau mencapaikan diri sekali lagi untuk menurunkan tangga besi itu? Aku sih mau saja, tapi cara yang kurang baik ini kalau mengakibatkan kegagalan, siapa yang bertanggung jawab pada Ang Tai Hiap dan Lim Siok Bue? Perkataan Tai Chin Tojin ini membuat Tong Qianlai bungkam. Cara bukan tidak ada.
Ini bergantung dari peruntungan, kata Tai Chin Tojin. Cara apa coba terangkan, desak Tong Qianlai tak sabaran. Keadaan di Pok Tian Pang sangat hebat, segala kebutuhan dari ransum diusahakan sendiri tidak tergantung dari luar. Hanya saja mereka membutuhkan, perkataan Tai Chin Tojin terputus, karena ia melihat penunggang kuda mampir di penginapan Bue Kie. Mereka mengenakan pakaian warna hijau diantaranya berusia 50-an, wajah mereka, badannya gemuk. Yang satu lagi berusia 30-an, badannya tegap, di pelana kudanya tergantung sebuah kantong besar yang kosong. Caranya masuk ke markas Pok Tian Pang berada di tangan kedua orang itu, kata Tai Chin Tojin. Siapa kedua orang itu? Tanya Han Bun Siang ingin tahu keterangan dua orang itu. Yang tuaan bernama Liong Jansi, pangkatnya Congkoan atau mandor dapur, yang mudaan bernama Chiu Yao Hui, pangkatnya Cicu atau kasir dapur, kata Tai Chin Tojin. Segala koki begitu, kata Tong Qianlai. Biarpun pangkatnya kecil, potong Tai Chin Tojin, jabatannya besar. Pikirlah tanpa makan manusia bisa hidup atau tidak. Ya jelaskan dulu kegunaan mereka itu, kata Tong Qianlai, kawannya itu. Bersambung ke jilid 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.